e-commerce itu ya, web-web e-commerce. Ada yang e-commerce yang secara general gitu, umum marketplace itu seperti Tokopedia, Bukalapak atau Lazada seperti itu ya Pak. Ada juga mungkin e-commerce yang khusus gitu, seperti yang menjual produk-produk agriculture atau produk-produk hijau seperti sayur box gitu ya, atau kalau dulu Tani Hub gitu ya, sekarang udah enggak gitu ya. Nah, menurut Bapak itu kebanyakan masyarakat itu lebih senangnya membelinya tuh lewat e-commerce yang umum tersebut atau mungkin yang pengen yang khusus gitu, mungkin dari segi produk lebih baik atau seperti apa gitu menurut Sampai saat Bapak ini nih. sih yang masih berjalan kuat itu masih yang e-commerce biasa ya, kayak Shopee, uh, Oh, oke. masuk ada TikTok ya sekarang, TikTok Shop. TikTok ya, betul-betul TikTok ya. Kalau yang Jadi mungkin khusus-khusus kayak sayur box segala macam kayaknya apa terbatas ya. Nggak, hmm, sepanjang pengetahuan saya nggak ada yang apa cukup bagus dan cukup kelihatan gitu sampai saat ini. oh, jadi dari segi mungkin dari segi kualitas gitu ya Pak ya, brandnya juga Di gitu ya Pak ya. kualitas ya, terus apa mungkin publikasinya Nama juga besar. kurang ya. Jadi orang kalau nyari organik lebih gampang di Shopee, gampang. Udah punya nama besar juga gitu ya, mereka udah Iya, iya. percaya dengan nama besar Sekarang tersebut juga gitu ya. sekarang juga e-commerce yang besar itu juga kayaknya mulai mengecil ya. Kayak Hmm. kita udah jarang dengar beli-beli Iya, udah kayaknya. jarang. Iya, iya betul. Lazada jarang juga Iya, dengarnya. jarang. Lebih banyak Shopee. Shopee, gitu. Tokopedia juga udah mulai surut gitu, udah Betul, betul. mm, Bukalapak juga udah nggak lagi Bukalapak juga gitu. nggak pernah kedengeran gitu ya. Jadi Iya, betul, betul. itu aja yang besar aja mulai mengecil gitu kan. Iya, iya, Gimana yang betul, betul. khusus kecil Kecil aja khusus, gitu. khusus. Heeh. Iya, Mm-mm. tapi mungkin tadi yang seperti yang dijelaskan udah lebih banyak memang mereka lewat e-commerce dibanding Instagram ataupun yang lain ya Pak ya. Mm-mm. Biasanya kan gini, apa kalau Ya, untuk apa publikasinya paling cepat memang TikTok sama Instagram kan sekarang iya, betul, betul. pakai Reels dan sebagainya gitu ya. Tapi udah setelah Mm-mm. itu nanti di bio-nya itu kan diarahkan ke Shopee kayak gitu tuh. Ah, betul, betul. Jadi Mm-mm. dilingkannya lagi ke Iya, di linknya ke e-commerce biasa Shopee. ya. Iya, Iya, betul. e-commerce biasa. Nah, terus ini nih Pak, kira-kira kan jadi banyak nih konsumen, orang-orang masyarakat tuh sebenarnya pengen nih produk-produk organik gitu ya. Mungkin pengen sehat, pengen dan lain-lain gitu ya. Tapi mungkin ada juga terbatas dengan cuman minat aja gitu, minat pengen beli, tapi pas lihat, oh, misalkan harga agak mahal, oh mungkin misalkan lebih mahal dibanding yang sayur misalkan, lebih mahal dibanding sayur biasa gitu ya. Atau misalkan dari segi ketersediaan atau rasa segala macam gitu ya. Jadi banyak juga masyarakat yang cuman keminat setelah itu, tapi nggak aktual beli itu enggak gitu ya. Nah, menurut Bapak nih sebagai ini praktisi di sini gitu ya, apa sih faktor apa yang paling penting supaya minat-minat masyarakat tersebut terhadap produk organik bisa berubah gitu jadi perilaku yang aktual gitu. Iya dia jadi membeli nggak hanya sekedar pengen gitu minat, tapi ternyata nggak jadi gitu. Apa yang perlu di ini Pak faktor pentingnya gitu. Kalau kita bicara organik ya, Bu Farah, Mm-mm. Mm-mm. organik itu sangat basic ya, balik ke basicnya lagi. Jadi Mm-mm. bayangkan ibu nih di tetangga sebelah Mm-mm. ada yang jual organik dan dia setiap hari Jumat misalnya gitu ya gelar sayur Mm-mm. dari pagi Mm-mm. yang ibu bisa pilih dan itu sayurnya dia bilang dia tanam secara organik dan ibu udah pernah ke lahannya dan lihat lahannya memang benar-benar dia tanam organik. Ya, Sama ya. ibu pergi ke supermarket naik mobil atau naik Mm-mm. motor sekitar 10-15 menit cari sayur dan sebagainya atau lihat online deh Mm-mm. yang dikirimnya entah dari mana gitu kan Mm-mm. Mm-mm. dengan harga yang ya pasti beragam juga dan sebagainya. Iya, Sekarang benar. yang akan jadi langganan penuh buat ibu yang mana? Mungkin yang Pasti yang tetangga ya. tetangga, Bu. Iya, Iya, betul. karena Mm-mm. itulah organik itu sangat dasar ibu ya, sangat sangat Mm-mm. basic gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya namanya organik, artinya dia harus tahu bahwa ini produk benar-benar asli dari lahannya.
Hmm. dan harganya nggak mahal. Yang basic paling basic adalah itu kan Oke, sebetulnya. oke, oke. Jadi kalau misalnya mesti nyari dulu ke online dan Hmm. sebagainya, mesti nyari lagi ke supermarket dan sebagainya, kita nggak tahu itu benar asli apa enggak kok. Iya, iya, betul, betul, betul. Iya. Iya, iya. Dan kalau memang benar-benar butuh, benar-benar apa mencari, pasti nyarinya yang kayak gitu, yang di tetangga ada yang Yang sudah. jual atau temennya ada yang setiap nanti Sabtu atau setiap Minggu dia gelaran, kita bisa pesen. Dan Hmm. kalau udah pesen biasanya Bu, mereka udah nggak datang lagi, tinggal ada listnya tuh. Oh iya, iya, betul, betul. Iya, listnya Iya, apa-apa udah aja dan kayak terpercaya. begitu. Iya, dan kayak Mm-mm. begitu. Biasanya mereka udah punya Baik. pelanggan, jadi mereka nggak nyari lagi. Mm-mm. Oh iya, iya. Pelanggannya Baik, udah baik. dapat sendiri. Oke, oke. Ya, Kalau baik misalnya Pak. ditanya apa Mm-mm. sekarang kita tanya perlu ada dibantu nggak sama pemerintah atau sama institusi lain untuk membantu yang kayak gitu? Nggak perlu dibantu Bu, mereka mah udah jalan Hmm. sendiri. Udah jalan sendiri. Iya, iya, betul. Iya, udah jalan sendiri. Swasta Yang udah perlu jalan mungkin sendiri. dibanyakin aja Bu. Iya, perlu dibanyakin aja Petani-petaninya kali. dibanyakin Iya, petaninya ya. Produk-produknya diedukasi. seperti itu. Kalau misalnya Diedukasi. Ibu sekarang dari institusi edukasi, dari Mm-mm. apa dari fakultas Universitas gitu gitu kan, ya. ya, universitas Mm-mm. yang kayak gitu kan bisa aja dari universitas menyampaikan misalnya prodi baru misalnya gitu yang organik Mm-mm. Mm-mm. ya kan, dan menelurkan mereka-mereka yang mau usaha di organik tapi dengan cara yang memang benar-benar halal dan bagus Iya, dan iya. sesuai Mm-mm. itu yang Mm-mm. dibesarkan Mm-mm. karena Betul, kalau betul. misalnya demandnya naik, Mm-mm. pengusahanya juga pasti Nah, naik. pemerintah pun mungkin lebih Kayak banyak gitu. ke edukasi mungkin ya. Iya, Ya, sehingga edukasi turun. masyarakatnya. Iya, iya. Edukasinya yang benar, Bu. Kadang-kadang kita kalau Mm-mm. apalagi sekarang segala macam informasi muncul kan kita bingung ya, Bu. Iya, di sosmed juga ya Heeh. macam-macam. Iya, Iya. dan ujung-ujungnya kadang-kadang ya nggak tahu banyaknya berapa ya, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang dia jualan obat atau jualan produk atau Oh, jualan apa iya, yang iya. kita nggak tahu ya informasinya itu diselewengin sama dia atau enggak kan nggak tahu. Iya, iya, betul, Nah, betul, itu betul. tugasnya apa perguruan tinggi sebetulnya untuk bisa memverifikasi Mm-mm. itu ini mana yang Iya, paling benar, yang mana yang enggak. iya, iya. Baik. Iya. Baik, Pak. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Pasha atau dari Made sebelum kita tutup. Eh, Mungkin saya izin Terima kasih tanya. banyak. Kebetulan saya juga orang Bali, Pak. Jadi, Iya, eh si Mm-mm, Gusti Bali. ya. ya, saya kebetulan tinggal di Singaraja dan saat ini Oh, masih, Singaraja. iya. Nah, jadi pertanyaan saya itu Singa. eh, berdasarkan analisis saya di masyarakat, sebagian orang tuh menganggap kalau beras organik itu tuh mahal. Nah, kalau menurut Pak Emil sendiri, bagaimana sih cara mengubah narasi harga itu tuh menjadi nilai tambah yang dipahami oleh masyarakat luas, khususnya di Bali itu sendiri? Di Bali ya. Ya, Kalau kalau orang Bali sebetulnya apa itu aja nguatin Wah, sentra produksi pertaniannya di Bali itu. Kalau di saya kan tinggalnya di Tabanan ya. oh, Tabanan iya, itu kan lumbung padinya padi Bali dan terbesar di bahkan Bali. mereka ekspor. Iya, mereka ekspor ke beberapa kota yang lain seperti beras Tabanannya tuh yang beras merah. Iya, Mm-mm. iya, betul. Iya, itu beras Tabanan merah itu yang dibilangnya heirloom, eh Oh, ya, Pak Made. oh, Heirloom baik. itu Bu, Mm-mm. artinya dia bibitnya itu asli dari zaman turun turun temurun, bibitnya Oh, asli, nggak pernah disilang, nggak pernah diapakan, nggak pernah hibrida dan sebagainya, asli. Oh, jadi Jadi itu mm-mm. murni, itu murni. galur murni itu yang tingginya setinggi orang padinya. Mm-mm. Oh, Terus Mm-mm. kalau dipanen pakai ani-ani. Zaman sekarang mungkin udah nggak pernah dengar lagi yang namanya ani-ani. oh, Mm-mm. Mm-mm. ya. Mm-mm. Ya, ditanamnya Iya. selama 6 bulan. Jadi memang lama. Mm-mm. Iya, Itu iya. berasnya saya coba sama teman saya yang di Thailand. Thailand kan gudangnya beras juga kan. Iya. Mm-mm. Itu dia bilang Mm-mm. beras ini enak. Oh, Mm-mm. Nah sekarang pertanyaannya berapa banyak orang Indonesia, nggak usah ngomong Indonesia, berapa banyak orang Bali yang tahu dan sadar mengenai itu? hmm, Itu aja enggak loh.
Iya, karena Hmm, Padahal beras ya. itu luar biasa bagusnya, dan itu yang beras yang merah yang bisa dijadikan teh, beras merah yang buat oh, anti demam berdarah itu. Jadi Gusti Ya. harusnya tahu kayak gitu, ya. iya. Kebetulan Nah, karena kalau misalnya dari saya perguruan tinggi aja itu bisa diangkat, bisa disosialisasikan lebih lagi dan sebagainya. Itu ilmu itu kan sebetulnya bagus. iya betul betul. Ya. Iya, betul, betul. Sekarang banyak apa karena saya lingkungan saya juga kan banyak nggak cuma sawah tapi kan ada penggilingan padinya dan sebagainya gitu ya. Ketika Hmm. ketika panen raya itu harganya amblas turun karena apa yang beli nggak ada. Hmm. Oh, iya, iya betul. Padahal beras sebagus itu gitu loh. Hmm, iya. Harganya di bawah itu udah digiling itu bisa antara 18 sampai 20 ribu. Oh, lumayan harganya. Iya, dan itu beras bagus, nggak pakai bahan kimia terlalu banyak karena mereka berasnya harus ditanamnya pakai pupuk kandang, nggak boleh pakai pupuk kimia. Oh, Beras berarti karung serba itu. organik gitu Pak ya? Dia semi lah, semi organik ya. Oh, semi organik. Tapi nggak pakai Oh, pestisida, nggak pakai apa lagi karena kalau terlalu banyak bahan kimia itu padi itu mati. hmm, iya, Itu kan suatu yang luar biasa ya. Kita ngomong Bali nih misalnya. Itu suatu yang iya. yang apa berharga banget gitu loh untuk kita kembangkan. Itu aja coba dikembangkan gitu loh. Dan itu nggak usah kemasan macam-macam. Untuk orang Bali aja sebetulnya cukup. Hmm, iya. Jatilui itu kan dapat UNESCO kan untuk Ya, subaknya. subak Heeh, terbaik untuk di untuk berasnya. sedunia gitu. Bukan subak terbaiknya, adanya subak ya itu. Oh iya, subak. Ya benar Pak. Iya, iya. Eh, Iya, itu aja kebetulan coba dari karena dari titik itu aja tentang Bali yang sebetulnya kalau dari university atau ada perguruan tinggi itu bisa angkat itu bagus banget. Oh, hmm, iya, iya, iya. iya, iya. Itu dia lingkungannya juga dia jaga karena Subak itu kan yang dapat UNESCO itu Subak itu mengatur nggak cuma aliran air tapi juga cara mereka untuk mengolah tanahnya, mengolah Oh, panennya, terus perputaran sirkulasi panennya juga harus tanamnya juga mereka bagus. atur. Oh, Nah, Subak itu kan komunitas kan, jadi mereka ngatur kapan nanam, bagaimana cara nanamnya, kapan panennya, airnya mesti dialirkan seperti apa dan sebagainya. Itu kan sangat-sangat local wisdom ya. Itu Iya, yang harusnya iya. diangkat. Local wisdom itu yang harusnya diangkat. Dan ketika local wisdom Mm-mm. ini jalan, pelan-pelan juga produknya juga akan menyebar. Nah, oh, sekarang ironisnya, ini orang Bali juga harus tahu. Di iya Pak. lahan daerah-daerah saya itu ya, itu banyak lahan ditinggalkan. Jadi Oh, orang-orang mudanya itu udah nggak mau lagi bertani, udah lagi nggak mau lagi nanam padi. oh iya Sayang banget betul gitu Pak. loh. Iya, Hmm, pelan-pelan dijual ke orang, dijual jadikan jadi villa. villa betul. Iya, Hmm, kalau kita bilang BPN nih, Badan Pertanahan Nasional nih, bilangnya nggak boleh kalau sawah nggak boleh dijadikan rumah. Memang mm-mm. sekarang sawahnya apa? Dikeringin dulu, udah kering Dikeringin. berubah fungsi, Jadi udah rumah. berubah fungsi dia jual lah, jadilah rumah. Iya. Nah, Iya, yang kayak gitu loh. iya. Jadi saya juga Kalau dari sebagai perguruan tinggi orang Bali eh, merasa kalau hal itu tuh harus jadi perhatian sekarang ya, khususnya kan banget, kebanyakan anak muda sekarang udah jarang banget mau jadi petani gitu. iya. Betul, betul, betul. Padahal kalau petaninya yang produknya bagus dan sebagainya itu dilirik luar negeri loh. Iya, Mm-mm. Itu bagus. Dan kita iya. jangan jangan apa berpatokan pada cuma beras aja yang kita jual. Kita jualnya nanti Produk ke lain. produk-produk turunannya. Iya, Oh, ke end produknya kan banyak dari situ. Iya, iya, Selain iya. dari teh bisa-bisa yang lain juga itu bekatulnya dan sebagainya itu bisa bisa lagi untuk end produknya. Mm-mm. oh, Dari iya. situ supaya supaya kita juga sustain ya istilahnya bertahan gitu loh. Sustain. Mm-mm. Iya. Heeh, jangan jangan apa anak mudanya sekarang apa sih nyarinya jadi Grab. Iya, Iya. betul. Kebanyakan ya kebanyakan Kalau nggak jadi corporate beach sih. boy deh. Iya. Bitcoin, ya. Iya, Hmm, heeh. Ikutan Timoti. iya. Iya. Apalagi Nah sekarang itu, yang lagi marak tuh Gen Z, Pak ya. Seperti Gen Z. iya. kalangan saya dan ini. Nah sebetulnya kalau kita ngomong Gen Z ya, kita 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 coba sandingkan sama yang namanya organik ya.
Bayangkan kalau misalnya di daerah saya sana yang masih 80% sawah. Oh, Jadi yang di sawah. dusun saya itu 120 hektar, 80% itu sawah. Oh, sawah. Ya. Kalau misalnya sawah itu kita pertahankan dengan adanya gubuk-gubuk sederhana yang mereka ada digital nomad yang mau tinggal di sana. Digital nomad nih kita ngomongnya. Digital nomad tuh nggak Ah, perlu banyak barang, nggak perlu banyak space, ya kan? Tempat kecil hmm, aja yang penting internet bagus. Sekarang pakai Starlink lebih bagus. iya. Ya biayanya nggak terlalu tinggi, ya kan? Hmm, Space-nya dia juga nggak terlalu besar-besar sampai bangun kolam renang apa segala macam. Digital nomad mah enggak. Yang penting tempat duduk nyaman, lihat pemandangan. Itu yang dibutuhkan. Betul nggak? betul, Pak. Iya, iya. Ya, ketika itu Iya. diangkat nih sama sama beli Gusti Made ini kan, kita angkat di sana, punya Iya, gubuk-gubuk sederhana kayak gitu untuk digital nomad, itu kan akan naik dia punya iya. pendapatan, ya kan? Betul, betul. Tanpa merusak daerah sekitar, malah Betul. kan bisa bisa mengangkat. Sederhana Hmm, itu aja lah pemikirannya, nggak usah yang aneh-aneh gitu kan. Tapi siapa yang iya. sampai sekarang ngejakan itu? Nggak ada. Ada sih, Hmm, tapi hampir nggak signifikan gitu loh. iya. Ya. Karena Coba nih sebagai kebanyakan, anak muda, iya, iya anak muda Bali lagi gitu kan, terus iya. kita ngomongnya perguruan tinggi yang artinya pemikirannya juga lebih dong, nggak bukan pemikiran anak SD atau SMP kan. Betul, Coba Pak. itu dikemas, ya istilahnya Dikemas. dikemas. Hmm, Mm-mm. dikemas. Di satu sisi lingkungannya, sawahnya, kebudayaannya, culture-nya kita tetap jaga. Di satu sisi ekonominya juga maju. Oh, Dari iya. cara yang paling sederhana yang saya bilang tadi. Coba kita lakukan itu. Paling Hmm, gampang itu aja. paling ya. Coba kita challenge nih apa Telkom nih, Aduh, Wih, ya kan? nakal. iya, kalau kalau dari segi masalah-masalah yang ada di komunitas organik sendiri gitu ya, emang apa sih yang perlu diangkat? Mungkin dari perguruan tinggi juga kan perguruan tinggi mencari permasalahan-permasalahan untuk diteliti nih Pak ya. Jadi Hmm. kalau menurut Bapak nih, apa yang eh, penting-pentingnya nih bisa Dari diangkat perguruan tinggi ya, perguruan tinggi? sebetulnya saya dari dulu udah challenge seperti itu sih. Ketika kita punya produk bagus, punya Mm-mm. punya lingkungan yang bagus dan sebagainya. Gimana caranya supaya lingkungan ini bisa tetap dijaga? Tadi dengan produk yang dihasilkan dari lingkungan, tapi menjaga lingkungan Mm-mm. dalam waktu yang bersamaan menjaga lingkungan. Itu yang dibilang sociopreneurship. Sociopreneurship Mm. itu artinya menjaga kebudayaan, menjaga masyarakat, menjaga lingkungan, ya kan? Oke. Dia bukan Mm-mm. menjual lingkungan, bukan menjual masyarakat. Yang sekarang Oke. dibilang CSR itu dia malah menjual lingkungan, dia menjual Iya. masyarakat. Iya kan, Mm-mm. masyarakat miskin diangkat dibagusin dan sebagainya dijual ke luar negeri, udahnya lingkungannya tetap aja jelek. Mm-mm. Mm-mm. Bagaimana caranya nih perguruan tinggi bisa mengajak mahasiswa-mahasiswanya untuk turun ke lapangan yang seperti itu. Kita udah Iya. beberapa kali sih ada nggak mahasiswa tapi anak SMA dan sebagainya juga yang ikut living di tempat kita dan sebagainya mereka lihat dan itu kan permasalahannya selalu sama di mereka nggak punya penghasilan di sana sehingga mereka harus Mm-mm. keluar. Oke. Nah, begitu keluar itu orang tua yang tadinya bertani dan sebagainya lama-lama harus jual sawahnya. Mm-mm. Mm-mm. Jual sawah lama-lama kalau nggak sawahnya hilang, sawahnya berubah fungsi. Gitu. Ya, Iya, iya. itu yang jadi permasalahan yang kita nggak pernah bisa bisa atasi dari dulu tuh Mm-mm. sampai sekarang. Kalau Mm-mm. perguruan Mm-mm. tinggi punya punya fokus, punya punya perhatian ke sana aja, sedikit aja, Mm-mm. itu Mm-mm. bagus Mm-mm. banget. Oke. Kebetulan saya Baik, juga baik. pengajar entrepreneurship kan dari Ciputra. Dan setiap Hmm, kali di entrepreneurship kita juga Surabaya itu. mengarahkan untuk menjadi apa ya waktu itu yang di Mm-mm. Jakarta dia bikin. Oh gitu. Mm. Kita Iya. usahakan entrepreneurship juga mengarah ke sana ke greenpreneurship dibilangnya yang jadi Oke. mengajak lingkungan ya kan mengajak Mm-mm. masyarakat Mm-mm. mengajak mengajak Mm-mm. apa kebudayaannya juga kita jaga Mm-mm. itu Mm-mm. tiga itu yang benar-benar kita jaga dulu kita pernah dapat grant dari WWF untuk Mm-mm. sustainability consumption and production jadi Iya, itu iya, sebetulnya iya. angkatnya ke sana tuh
Mm-mm. Baik, baik, baik. Coba perguruan Baik. tinggi lebih fokus ke sana. Bisa. Heeh. Iya, kalau Jadi Bu Farah masukkan. perlu tim kita untuk nanti apa Iya. sosialisasi apa segala macam ada Heeh. kok. Bisa, bisa ya. Ya, baik, Mm-mm. Pak. Terima Iya, kasih. iya. Dari Oke. tambahan lagi, Ini yang satu Mas Arsya diem aja nih. Pasha mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup Eh, sih. Tadi sudah nah, oh ya. dijawab oleh Oke. pertanyaan yang Ya. lain. Hmm. Observer ya. Oke. Makasih banyak ya Iya, makasih Pak Bu Farah. Emil untuk atas waktunya. Terima kasih banyak untuk udah apa udah meluangkan waktunya untuk apa namanya wawancara ini gitu ya. Mudah-mudahan Hmm. bisa bermanfaat dan juga mungkin kapan-kapan bisa juga info-info lebih lanjut gitu ya Pak ya dan juga Iya, kolaborasi gitu ya. semoga ada follow up-nya Baik. ya Bu ya. Iya, Ya, beli Made. mm, Makasih ya. saya kembalikan ke Oke. Terima Made kasih juga, Pak. Iya. MC-nya. Baik, Foto saya dulu ucap, mungkin di foto oh foto ya. foto Baik, ya. hitungan, saya izin foto ya, Pak. Satu, dua, Mm-mm. tiga. Baik, sekali lagi. Ya, Satu, dua, satu, dua, tiga. Ya, baik, sudah. ya, Ya. Saya baik. Oke. Terima ucapkan kasih terima banyak. kasih untuk Pak Ya, Emil yang sudah memberikan waktunya untuk kita sharing berbagi di sini. Semoga dari ilmu yang Pak Emil berikan dapat bermanfaat untuk kami semua di sini. Sekali lagi ya. saya ucapkan terima kasih, Pak. Nanti kalau Mm-mm. ada apa Ya, resultnya atau apanya boleh di-share ya. Oh ya, iya, baik baik, siap, Pak. Bapak. Baik, baik. Nanti akan Oke. mudah-mudahan lancar ya penelitiannya. Terima Amin. kasih banyak Amin. ya, Pak. Oke, Terima yuk, kasih, makasih Bapak. Bu. Ya, Selamat makasih. Wes. siang, Pak. Ya.